Oke. P memenuhi 9 dikurang 18 bagi 3. Sama dengan P. Maka nilai P adalah, yuk, relatif gampang nih. Yang D, Pak, 3. Domba. Oke. Ini 18 bagi 3, 6. Ini 9 kurang 6 ya. P-nya. Ya. Oke. Lanjut. Titik 3, B terletak pada grafik fungsi ini. Nilai B-nya sama dengan berapa? 5, Pak. 5 ya. Akmal mau pilih jurusan apa? Apa? Rencananya kuliahnya mau pilih jurusan apa? Saya. Iya, Teknik kimia. teknik kimia. Ya. Kampusnya? TS. Oh ya, siap. Hmm. Semoga lolos ya. Amin. Oke, lanjut lagi ya. Ya, katanya P. Ya, dapat P berapa? 45, Pak. 45. Ya, 25 kurang 17 itu 18 ya. Berarti P-nya ini pindah ruas jadi dibalik ya. Dikali 18. Lalu 18-nya kita sederhanakan dibagi 2, 9 ya. Berarti 5 kali 9, 45. Oke. Besok soal sedang susahnya kita tambahin besok ya. Ya, lanjut. Apabila X, Y, Z didefinisikan oleh, ini uraiannya ini ya. Berarti 3 hashtag min 6 hashtag 3. Belas, Pak. Berapa? 11. 11. Mana dulu yang dihitung? Yang pembagiannya dulu. Ya, Yang pembagian. pangkat terus pembagiannya. Oke, ini pangkat 9. Ini min ketemu min jadi plus ya. 6 dibagi 3 itu positif 2. Ya, betul. Oke, lanjut. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 3. Ya, syarat ini supaya dalam kedua pecahan ini tidak, penyebutnya tidak nol ya. Kalau suatu bilangan dibagi nol kan ini tak terdefinisi ya. Oke, hasil kali antara ini sama ini. Yang kiri atas pakai rumus favorit ya. A kuadrat min B kuadrat
jumlah dikali selisihnya ya. Ya, udah dapat belum? Yang kiri atas jadi 3 kuadrat min X kuadrat ya. Tiga kuadrat min X kuadrat jadi 3 plus X dikali 3 min X ya. Nah, yang kanan atas kalau minnya kita keluarin, yang plus jadi min, yang min jadi plus ya. Jadi 2 min 2X. Tinggal kita sederhanain ya. Yang di kiri ada unsur yang sama. Ini X plus 3, X plus 3. Yang kanan juga ada unsur yang sama ya. Tinggal di coret ya. Jadi min dari 3 min X, maka hasilnya min kali 3 itu kan minus 3. Kita boleh tulis di belakang. Min kali min X itu positif X ya. Jadi jawabannya X min 3 yang C ya. Ada yang kurang jelas? Plus, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, dicoba dulu. Yang A, Pak. Yang A, oke. Ini pangkat negatif biar jadi positif kita naikin ya. 2 pangkat 6. 3 pangkat 3. Di pangkat sepertiga. Berarti pangkatnya masing-masing kita kali sepertiga atau dibagi 3 ya. 6 bagi 3 berarti pangkat 2. Ini 3 dibagi 3 1 ya. 2 pangkat 2 itu 4 per 3. Oke, benar.
yang A. Oke, lanjut lagi. 10 bilangan. 7, 5, 8, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 2. Diurutkan dari terkecil hingga terbesar. E dan F representasi dari posisi ke-1 dan ke-9. Ke-1 kan berarti yang terkecil ya, yang minimum. Ke-9 adalah yang terbesar ya. Oh, ini 10 bilangan. Terbesar kedua ya. Terbesar kedua. Jadi E-nya berapa, F-nya berapa. Jadi tanpa harus diurutkan, bisa tahu yang terkecilnya berapa, yang terbesar keduanya berapa ya. Iya, Pak. 16. 16. Oke, yang terkecil berarti kan yang dua ya. Dua. Yang terbesar keduanya 7. 7. Oke. E-nya 2 ditambah 2 dikali 7. 14 tambah 2, 16. Ya, sip. Oke, lanjut lagi. Barisan -1M, -9N merupakan barisan geometri. Jumlah suku kelima dan suku pertama. Ini ada U1, ada U3. A, Pak. Yang A. Oke, kita cari rasionya dulu ya. Rasionya suku ketiga, jangan rasio dulu. Kalau suku ketiga, kita bagi suku pertama, AR kuadrat dibagi A ya. -9 dibagi -1. Ini minnya coret, A-nya coret ya. Berarti R kuadratnya 9, R-nya 3 ya. Berarti suku kesatunya udah ada, -1. Itu R-nya 3 apa min 3, Pak? Bisa plus, bisa -3. Hmm? Oh, iya. Ya nggak? Kita coba dua-duanya ya. Nah, barisan geometrinya, eh, -1 kalau dikali +3, yang utama -1 kalau kali +3, ini R sama dengan 3 ya. Berarti -3 dikali, oh sorry, tadi +3 ya. Kalau plus berarti beda, selang-seling ya. Sorry, -3, terus dikali 3 lagi -9, dikali 3 lagi -27, dikali 3 lagi -81. Kalau R-nya -3, gimana? Nah, ini baru kalau R-nya negatif, selang-seling ya. -1, positif 3, negatif 9, positif 27, positif -81. Nah, dilihat. Kalau ditanya suku 1 ke 5, dia sama suku 1 sama suku kelimanya. Ya kan? Mau pakai R-nya positif 3 atau negatif 3 gitu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya.
Oke, lanjut lagi. Nilai T yang memenuhi persamaan ini. Ya, jadi ini dikali dulu ya. Karena ditanya T, boleh dipilih elemen tertentu aja. Ya, nggak perlu dihitung semuanya. Jawabannya apa? Yang A, kamu ngitungnya elemen mana? Yang baris kedua kolom pertama. Ba- T0 sama 3-4. Baris kedua, kolom pertama. Ya, baris kedua, kolom satu ya. Berarti yang ini ya. Ini sama ini. Berarti 3 ditambah T baris 2 kolom satu. T dikali 3 berarti 3T. Ini 0 kali min 4 tetap ya. Sama dengan 9. Kalau kita bagi 3 semuanya, jadi 1 ditambah T sama dengan 3. Tapi kamu jawabnya berapa tadi? Berapa mau T-nya mau? 3 kurang 1 itu 2 ya. Bukan 1. B jawabannya. Oh iya, dua. Nggak teliti di mana? Ya itu tinggal yang terakhir itu udah masukin T-nya. Salah. Oh iya, iya. Bisa dipahami ya? Sampai. Oke, lanjut. Nomor 10. Matriks A memiliki inverse itu dan memenuhi Q50 min 1 dikali A sama dengan ini. Untuk real PQR. Ditanya hubungan P dan Q ya. Ini matriks A inverse. Ingat kalau misalnya ada matriks P dikali matriks A sama dengan I, sementara yang diketahui A inverse, A-nya kita pindahin ya. Dari belakang pindahnya ke belakang. Jadi A inverse. Berarti P sama dengan Q dikali A inverse. Ya, dicoba dulu ya.
Yuk, silakan. Baris satu, kolom satu. Baris satu dikali kolom satu sama dengan ini. Yang didapat Berarti nanti nyari dua variabel gitu, Pak. kenapa? Nyari dua variabel itu berarti Q sama R. Iya, yang ditanya kan di P ini Q kali R. Kita perlu cari Q dan R. Kalau baris satu kolom satu kan cuma ada huruf Q, berarti kita dapat Q-nya kan. Baris satu kolom satu Q dikali 2, 2 Q. 5 dikali min 1, min 5. Baris satu kolom satu sama dengan 1. Baris satu kolom 2 Q dikali R, berarti Q R. 5 kali 1 plus 5. Baris satu kolom 2, 2. Berapa Q-nya? Min 5-nya kan pindah ruas ya. 2 Q, Q-nya 3 berarti. iya, jadi pindah 5 tambah 1, 6. Berarti Q-nya 3 ya. Nah, karena 3 berarti ini 3R. 5-nya, R-nya 1. ya betul. 2 dikurang 5, min 3. Sama-sama kita bagi 3, berarti R-nya min 1. Oke, berarti nilai P, Q kali R ya. QR. 3 dikali min 1 berarti min 3. Ini P, ini Q. Ya, Q-nya 2. Berarti 2 lebih besar ya. Maka jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Bisa ada yang nyalin? Kita lanjut ya.
5 bilangan asli memiliki rata-rata dan median sama dengan 4 ya. Rata-rata sama median sama nih. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Ya, ada 5 bilangan asli. Ini kan bilangan asli itu mulai dari 1 ya. Ditanya selisih bilangan terbesar dan terkecil atau jangkauan ya, yang P-nya. Kalau 5 bilangan rata-ratanya 4, berarti totalnya 5 bilangan dikali rata-rata ya. Jadi 20. Jawabannya yang B, Pak. Bravo. Hah? Yang Q lebih besar. Yang Q lebih besar. Ya, Ini. ya, Pak. Ya. Bilangan yang lain kamu masukin berapa? Itu kan yang lain bebas. Yang penting totalnya 20. Ya, jadi berapa aja yang kamu Jadi masukin? dua angka pertama itu 1, dua angka terakhir itu 7. Satu, satu gitu. Ya, Ini 7 sama 7. ya. Berarti mediannya, Mediannya 4. median lagi jangkauan. Jangkauannya, Jangkauannya 6. jangkauan 6. Kawan coba cuma satu. Kalau sini Kan satu. bilangan asli paling kecil 1. Ya ini satu. Ini tadi kamu bilang 7 ya. Ini 4. Ini berapa nih? 10. 10. Ini 10 kan bisa juga kan? Oh iya. Oh, berarti nggak bisa ditentukan. Iya, ini jangkauannya 9. Iya. Yang D berarti. Atau 4 semua juga bisa. Ya. Jangkauannya 0. Tapi 2 aja kalau nggak konsisten, ya udah kamu jawabannya pasti D gitu ya. Bisa dipahami? Paham, Pak? Oke, lanjut lagi. Nomor 12. Banyaknya susunan 5 angka. Dari kanan dengan urutan pertamanya 2. Serta urutan ketiga, urutan ketiganya ini. 3, 5, atau 7. Jadi yang pertamanya 2. Nah, yang ke sininya 3, 5, atau 7. 18, Pak. 18. Oke. Mulainya dari yang mana dulu? Yang pasti. Berapa cara? Mulai dari urutan keberapa dulu? Urutan pertama dulu. Urutan pertama berapa cara? 1. Tuh, terus yang kemana lagi? Urutan ketiga. Yang ketiga berapa cara? 3 cara.
Tiga cara. Terus kemana lagi? Sisanya kan bebas itu sudah. Iya, Tinggal sisa angka berapa aja. ini kan 5 angka udah dipakai 2 angka. Berarti ini tinggal 3 cara, ini tinggal 2 cara, ini tinggal 1 cara ya. Ya, 9 dikali 2, 18. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas. Kita lanjut ya. Nomor 13. Dari angka 378 diambil 2 anggota sekaligus secara acak. Mana dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluangnya 1/3 ya? Paham sama soalnya? Peluang itu NA dibagi NS ya. NA-nya nanti cari berapa cara. Kalau NS-nya kan ngambil 2 dari 3 ya. Berarti kombinasi 2 dari 3. 3 kurang 2 1 berarti sama juga nih nilainya dari kombinasi 1 dari 3 ya. Totalnya ada 3 cara. Semua benar, Bray. Semua benar. Oke. Iya. Kalau yang selisih genap, ini kan ganjil-ganjil genap. Cuma bisanya ganjil kurang ganjil aja ya. Berarti cuma bilangannya 3 sama 7. Satu cara kan, karena satu cara ya peluangnya 1/3 ya. Yang satu berarti benar. Satu benar. Yang kedua jumlahnya prima. Jumlah prima 3 tambah 7, 10 bukan ya. 3 tambah 8, nah 11 bisa. 3 tambah 8. Kalau 7 tambah 8, 15. Nggak bisa ya. Berarti cuma satu juga. Jadi 1/3. Yang ketiga, hasil kalinya ganjil. Nah, ingat ganjil itu ganjil dikali ganjil. Ya, berarti cuma 3 sama 7 doang ya. Sama kayak di pilihan pertama, ini satu doang, 1/3 ya. Yang keempat, dua bilang jumlahnya habis dibagi 3. 3 tambah 7, 10. Bukan kelipatan 3 ya. 3 tambah 8, 11 bukan kelipatan 3. Nah, 7 tambah 8, 15 kelipatan 3 ya. Jadi cuma satu cara. Berarti peluangnya juga sama, 1/3. Ya, semuanya benar ya. Jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Barisan bilangan 2, 4A, 32 merupakan barisan geometri. Ya, ini U1, U2, U3 ya. Berapa banyak pernyataan yang benar? Cari dulu rasio ya. U3 dibagi U1.
Oke. Rasionya berapa? Ini R kuadrat 32 dibagi 2 itu 16 ya. R-nya 4 ya. 4 kurang dari 3 salah ya. Harusnya besar dari 3. Yang kedua suku 10. Barisan habis dibagi 8. U10. U10 kan AR pangkat 9 ya. Suku pertamanya 2 dikali 4 pangkat 9. Ini pasti habis dibagi 8 ya. 2 dikali 4 aja ya. Kan 8 sama dan 2 dikali 4. Ini pasti salah satu pasti habis dibagi 8 ya. 2 benar. Nilai A habis dibagi 4. Nilai A. A-nya tadi kan rasionya 4 ya. Berarti yang suku keduanya 4A 2 dikali suku keduanya kan, sorry, saya tulis dulu deh. U2-nya adalah A dikali R ya. A suku pertamanya 2, rasionya 4, berarti kan 8. 8 di soal adalah 4A ya, 4A. 4A sama dengan 8. Berarti A-nya adalah 8 dibagi 4, 2 ya. 2 itu tidak habis dibagi 4 ya, salah. Yang keempat, selisih setiap dua suku merupakan genap. Karena suku pertamanya 2, rasionya 4, kan dua-duanya genap tuh ya, dikali 4 8 dikali 4 32, udah pasti genap semua ya, 128 dan seterusnya. Setiap selisih dua suku ya, genap kurang genap pasti genap ya, ini pasti selisih dua sukunya genap ya, jadi yang keempat benar juga. Jadi jawabannya ada 2 yang benar ya, C. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, bisa lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut ya. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Ditanya, ini integral GX dikurang HX ya. Berarti ini GX-nya kan ini ya. Integral 2 min BX. Oh, kita cari dulu titik B-nya dulu ya. Kita cari titik B-nya dulu. Ini disubstitusi dulu ya, substitusi. Masukin ke G aja yang lebih sederhana ya. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 2 dikurang B dikali 1 sama dengan Y-nya 0 ya. Kalau min B-nya pindah ruas, berarti B-nya sama dengan 2 ya. Oke, baru ke soal yang ditanyain. GX berarti 2 dikurang B-nya diganti 2 ya. Dikurang HX ya. HX-nya 1 min B-nya 2 dikurang ditambah X kuadrat ya. Ini DX. Oke, X kuadratnya cuma 1. Kita pindahin ke depan aja ya. Jadi ada min tapi nih ya. Min X kuadrat. Min X kuadrat. Lalu kita hitung yang ada X-nya ya. Ini min 2X dikurang min 2X. Habis ya. Tinggal konstantanya. 2 dikurang 1. Berarti plus 1.
Oke, jadi jawabannya yang mana? Ingat integral dari bentuk umum dulu ya. AX pangkat N plus BX plus C dx. Ini sama dengan A. Tadinya pangkatnya 1. Pangkatnya N. Dibagi N-nya tambah 1 ya. Pangkatnya jadi tambah 1. Berikutnya B. Ini tadinya pangkatnya 1. Nambah 1 jadi per 2 ya. X pangkat 2. Kalau yang konstanta tinggal dikali X aja ya. Gitu. Ini C besar deh. Gitu. Jadi untuk nomor 15, integralnya apa? Min. Ini kan koefisien 1 ya. Pangkat 2 ditambah 1 jadi 3 ya. Ini berarti X pangkat 3. Ini koefisien 1, 1 dikali X aja ya. Kalau konstanta. Ditambah C ya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 16. Fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 1/2x kuadrat. X-nya lebih besar dari 0. Nah, kita cari hubungan P dan Q. Yang P, f inverse dari 2A. Untuk A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 4. Nah, kita cek dua-duanya, terus kita bandingkan dengan Q atau 2 ya. Nah, ingat kalau misalnya FA itu sama dengan B, berarti A, F-nya pindah ruas jadi inverse ya. F inverse B. Nah, di sini kan P-nya F inverse. Berarti kita buat seperti itu juga ya. Fx sama dengan 1/2x kuadrat. F-nya pindah ruas ya. Berarti X sama dengan F inverse dari 1/2x kuadrat. Gitu ya. Baru dimasukin satu-satu. Ini kan cari 2A ya. Untuk A-nya sama dengan 1, berarti 2A-nya berapa? 2 dikali A, 2 gitu ya. Untuk A sama dengan 4, 2A-nya 2 dikali 4, 8 ya. Kita masukkan ke di sini ntar ya. Ayo dicoba. Substitut. Masukinnya ini ya, kan F inverse dari 2A. Berarti 2A sama dengan yang ini. Ya, dicari X-nya. 1/2
2x kuadrat sama dengan 2. Dicari x-nya ya. Ada yang didapat? Yang B, Pak. Yang B. berapa? Oke, di Ya, x kuadratnya naik ke atas, 2-nya turun ke bawah ya. Berarti x kuadrat sama dengan 1 per 2 kali 2, 1/4. Berarti ini x-nya berapa? Karena x-nya positif, berarti setengah ya. Setengah itu lebih kecil dari 2. Yang ini sama juga, x kuadratnya naik, 8-nya turun. Jadi x kuadrat sama dengan 1 per 16. Berarti x-nya sama dengan 1 per 4. 1 per 4 lebih kecil juga dari 2 ya. Berarti benar jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor 17. Untuk X sedemikian di mana X-nya di antara -1 dan 1. Bilangan real ya. Merupakan himpunan penyelesaian dari mutlak dari 2X tambah Q itu sama dengan P. Putuskan ini apakah nih, apakah yang tadi mutlak ini sama dengan P. Nah, 1 dan 2 memenuhi apa enggak gitu ya. Kebayang enggak? Yang satu, kan ini mutlak. Ingat kalau mutlak kotak kecil dari, kalau ini sama dengan ya, berarti pakai plus minus. Kan P-nya diganti tuh ya. Kalau kecil, ntar pakai diantara ya. Tapi sini mutlaknya, ini kan P-nya diantara 0 dan 10 ya. P-nya kan ini ya. Berarti mutlak 2X ditambah Q di antara 0 dan 10 ya. Kalau lebih besar dari 0, berarti ingat kalau mutlak kotak itu kecil dari A, berarti kan si mutlak, sorry, nggak usah dilepas. Ini si kotaknya di antara minus A dan A ya. Kalau yang ini berarti ini gimana nih? Kalau mutlak kan selalu positif ya, nggak mungkin negatif. Ini boleh juga kita tulis mutlak 2X plus Q kecil dari 10 ya, karena selalu positif. Nah, pakai yang di sini berarti 2X plus Q-nya di antara min 10 dan 10 ya. Kalau plus Q-nya kita pindah ruas ke kiri dan kanan, berarti kan jadi minus Q ya. Min 10 minus Q di antara 2X, kecil dari 2X, kecil dari 10 min Q. Berarti kita bagi 2 semuanya, min 10 min Q per 2, kecil dari X, kecil dari 10 min Q per 2 ya. Nah, bisa nggak menjawab ini? Ini belum bisa ya. Belum cukup ya, nggak cukup. Karena Q-nya kita belum tahu, nggak cukup. Yang kedua,
Kalau P min Q-nya 5. P-nya kan tadi itu ya, mutlak 2X plus Q, P min Q dikurang Q sama dengan 5. Min Q-nya pindah ruas, berarti 2X plus Q sama dengan Q plus 5 ya. Ini juga nggak cukup ya. Nah, gimana kalau kita gabung? Ya, kita gabung. Kalau kita gabung, kan mutlaknya diganti Q plus 5 ya. Berarti tadi 10. Nah, ini Q plus 5, Q-nya kita ganti 5 ya. Kita ganti 5. Berarti 10 dikurang 5 dibagi 2 mutlak X kecil dari 10 kurang 5, ini min, sorry, dibagi 2. Nah, ini udah bisa dapat ya nilai X-nya. Berarti kita gabung cukup ya. Gitu. Maka jawaban yang tepat harus dua pernyataan bersama-sama ya. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Sistem persamaan linear dalam variabel P, Q, dan R ada 3 persamaannya nih. Ya. Memiliki solusi P-nya itu A, Q-nya B, R-nya itu C ya. Ayo, gimana nih? Ada 3 persamaan. Nah, lihat ini B tambah 2C. Berarti kan Yang satu benar. satu benar. Ya. Ya, yang ini aja kita bagi 2 nih. Ya, persamaan kedua kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Q-nya kan diganti B ya. 2Q dibagi 2 berarti B. 4R-nya dibagi R itu C. 4 dibagi 2, 2C ya. Min 2 dibagi 2, min 1. Ya, benar. Sip. Satu benar, 3 benar. Yang kedua gimana yang kedua? Jawabannya B, Pak. Yang dua salah. Yang dua salah. Ini Ya. sama B nih, lihat ya. Ini 3A2B, 3A2B sama juga ya. Harusnya 8 bukan min 8 ya. Ini salah. 4 pas salah juga ya. Jadi 1 dan 3 B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut lagi ke nomor 19. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan ini, ya, faktor yang sama berarti ya. Satu ini satu kuadrat ya. Selisih 2 kuadrat. Coba diuraiin ya.
Yuk, ada yang udah coba? Ini 11 tambah 1, 11 kurang 1. 12 kali 10. 12 itu 4 kali 3. 4 itu kan 2 kali 2 ya, kali 3. 10 2 kali 5. 2 dikali 5. Ayo dicoba yang keduanya. 10 kuadrat dikurang 20. 10 kuadrat, kalau 10-nya keluar, kan jadi ini 10 ya. 10 kuadrat dibagi 10. 20 dibagi 10 itu 2. Berarti 10 dikali 10 kurang 2, 8 ya. 10 itu 2 kali 5. 8 itu 2 kali 2 kali 2 ya. Oke, 20. 20 itu kan 2 kali 10 ya. 2 kali 10 ini 10 ya. Dikali 2, ini ada 2 juga. Berarti satu benar ya. 3 juga benar. 15, 15 3 kali 5. 3 kali 5 juga ada nih. Di sini nggak ada ya. Berarti 2 salah ya. 2 salah, 4 pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Kita lanjut ya. Nomor 20. Sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:3. Air, alkohol, eh, Kak deh ya. 4:3. Jika 5 liter alkohol ditambahkan, ya, alkoholnya yang ditambahkan ya. Perbandingan air dan alkohol menjadi 4/5. Jumlah air di dalam tangki nih ya. Di dalam tangki sebanyak berapa liter? Kalau misalkan si alkoholnya itu X deh ya. Alkoholnya misalnya X. Kalau alkoholnya X, berarti si airnya, kan airnya 4 bagian kan? Berarti 4/3 dari X ya. 4/3 dikali X.
Nah, setelah ditambahkan tambahkan alkohol, kan kalau air kan tetap ya, airnya sama, volume air sama ya, volume air sama. Nah, setelah ditambahkan 5 liter alkohol, berarti kan yang ini kan volume air nih, ya, volume air sama, berarti yang awalnya 4/3 X ya, setelah ditambahin 5 liter alkohol, perbandingannya air 4 bagian, alkoholnya 5. Berarti kan 4/5 dari alkoholnya ditambah 5 gitu ya. Nah, di sini pecahannya 3/5, kita kali KPK-nya ya. Kita kali KPK berarti kali 15. Biar nggak pecahan ya. 15 bagi 3 itu 5 ya. 5 dikali 4 berarti 20 X. Yang ini 15 bagi 5, 3. 3 oh ini 4-nya bisa dicoret nih. Ya, sorry. Kan sama-sama ada 4 di atas tuh ya. Kita bagi 4 aja biar lebih sederhana ya. 4 sama 4. Oke, berarti 15 bagi 3, 5. Tadi 5X. Yang ini 15 bagi 5 itu 3 ya. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 5, 15 ya. Berarti 3X-nya pindah ruas. Berarti 5 dikurang 3, 2X ya. Sama dengan 15. Maka X-nya sama dengan 15 dibagi 2 ya. 15 dibagi 2. Nah, yang ditanya tapi volume air ya. Volume air. Tadi kan volume air 4/3 X ya. Berarti 4/3 kita kali dengan 15/2 ya. Tinggal kita sederhanakan ya. 4 dibagi 2 itu 2. 15 dibagi 3 itu 5 ya. Jadi 2 dikali 5, 10. Volume airnya 10. Jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Mau pindahin mobil nggak? Motor ada yang tersana juga. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Kita lanjut lagi ke nomor 21. Jika 6 orang pekerja mengetik selama 12 jam, 12 jam sehari, dapat menyelesaikan 230 halaman dalam 12 hari. Wah, rame nih. Ada pekerja, ada jam, ada halaman, ini halaman, ada hari ya. 6 pekerja, 12 jam, 230 halaman, 12 hari. Maka berapa halaman yang dapat dikerjakan oleh 18 pekerja? Selama 18 ini selama bekerja 8 jam selama 18 hari ya. Yang ditanya ini X. X sama dengan langkah pertama 230-nya taruh di sini 230 ya gitu. Tinggal dilihat masing-masing ya. Kita bandingkan sama halaman ya. Kalau pekerja makin banyak pekerja, halamannya makin banyak nggak? Berbanding lurus apa terbalik? Ayo. Berbanding lurus. Berbanding lurus. Kalau lurus, yang bawahnya taruh di atas. 6-nya taruh di bawah. Kalau jam makin lama, halamannya makin banyak nggak? Berbanding lurus nggak? Berbanding lurus juga. Lurus juga, berarti 8 yang ini taruh di atas juga. Ini hari, waktu sama juga ya, berbanding lurus juga ya. 18, ini 12. Tinggal mana yang bisa disederhanakan ya. 18 bagi 6 dulu deh, 3 ya.
Ini 3. 12 bagi 3 kan 4 bisa ya. Ini 4. Terus 8 dibagi 4 itu 2. 12 bagi 2, 6 ya. 18 bagi 6 itu 3. Nah, 3 tinggal kali 230 ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Tambah 01. Ada yang kurang jelas? Terus, Pak. Perbandingan lurus semua ya, Pak? Iya, ini kebetulan banding lurus semua nih. Nanti di soal bisa aja ada yang berbanding terbalik ya. Tapi prinsipnya itu yang kamu pahamin ya. Bisa lanjut? Lanjut ya. Ini bentuk soal tahun lalu nih ya. Kalau lihat lambangnya kan belum ketemu di matematika nih. Tapi ini ada keterangannya ya. Untuk ini ya, pakai yang atas kalau R-nya genap lebih dari 1. Pakai yang tengah kalau R-nya genap kurang dari 1. Terus pakai yang bawah kalau R-nya ganjil. Nah, kita kerjakan yang dalam dulu nih ya. Berarti R-nya min 4 ya. Min 4. Genap kurang dari 1. Berarti pakai yang kedua ya. Pakai yang kedua. Berarti kita masukin ke rumus yang kedua. 4 dikurang min 4 kita kuadratkan dibagi 2 ya. Min dikuadratkan kan jadi plus ya. 4 kuadrat 16. 16 bagi 2 itu 8 ya. Berarti 4 kurang 8 min 4. Oh, enak nih sama ya. Tapi ada min nih. Ya, kita masukin ini berarti nilai ini tadi adalah min 4 ya. Berarti 1 dikurang min 4. Ya, 1 dikurang min berarti ditambah 4 ya. Ini kurang min 4 ya. 1 ditambah 4 kan jadi 5 ya. Nah, 5 itu kan ganjil. Karena ganjil kita pakai yang bawah. Ya. Berarti 1 dikurang 5 kuadrat dibagi 4. 5 kuadrat 25 ya. 1 dikurang 25 berarti minus 24 dibagi 4. Positif dibagi negatif, negatif bagi positif, negatif. 24 bagi 4 jadi 6. Jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Ini nggak susah, tapi perlu ketelitian ya. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 23. Segitiga PQR, ini yang, PRS, sorry, PRS yang kanan ya. Dan segitiga PQT sebangun. Ditanya luas segitiga PRS ya, luas PRS. PRS berarti yang ini ya. PR dikali RS dibagi 2.
P ke R kan lihat jarak X-nya aja ya. 0 ke 4 berarti kan 4. Tapi RS-nya belum ada nih. Nah, gimana cara nyari RS-nya? Lihat yang bawah, ya, yang bawah besar banding kecil. Besar itu kan dari 0 ke 4, 4 ya. Yang kecil dari P ke Q, 0 ke 2, 2. Berarti 2 ya. Besar itu 2 kali yang kecil. Nah, jarak tegak yang kecilnya kan ini yang kecilnya ya. Lihat Y-nya dari 0 ke 6, 6 ya. Berarti karena 2 kalinya, jarak yang ke atas yang besar adalah 2 dikali 6 ya. Berarti 12. Berapa koordinat S-nya? Ya, nggak perlu nyari koordinat ya. Kita cuma perlu R ke S, jarak tegaknya aja ya. Berarti kan 12. Ini 12. Tinggal disederhanain. 4 bagi 2 itu 2. 2 dikali 12, 24. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ya. 24. Perhatikan gambar. Diketahui cos B. Ingat cos itu, ini cos B ya. 1/5 akar 6 atau akar 6 per 5. Cos samping per miring ya. Samping per miring. Sami. Ya. Berarti sampingnya akar 6. Sudutnya sudut B ya. Sudut B. Saya gambar lagi di sini deh. Ini sudut B. Sampingnya yang akar 6. Miringnya 5. Ini C, ini A. Oke, cari dulu yang AC dulu ya, pakai Pitagoras. Dicoba ayo. AC-nya berapa? Ayo, udah dapat? BC kuadrat. Berarti kan 5 dikuadratkan ya, 25. AB kuadrat. Akar 6 dikuadratkan jadi 6 ya. 25 kurang 6, 19 ya. Berarti yang AC-nya akar 19.
Yang pertama, sin C. Sin adalah depan per miring ya. C depannya akar 6. Tapi karena kuadrat kita kuadratkan ya. Berarti 6. Miringnya pasti 5 kuadrat 25 ya. Berarti satu benar ya. Sin B. Ini B-nya udah ada. Depan per miring. Dikuadratkan berarti 19 per 25 juga benar ya. Cos C samping per miring. Cos C sama sin B udah pasti sama nih ya. Ini sama. Tangen B. Tangen itu depan per samping ya. B depannya 19 ya. Dikuadratkan akar 19 jadi 19. Per samping akar 6 dikuadratkan 6. Ini terbalik ya. Ini salah. Jadi 1, 2, dan 3 ya. Yang A. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Oke, lanjut ya ke nomor terakhir. X di antara min 1 dan 0. Dia ditanya hubungan P dan Q. Nah, untuk yang bawah, ya ingat A pangkat M plus N itu adalah, kalau kita uraiin jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Ya. Boleh dicoba dulu. Ayo, ada yang dicoba? Oke, yang bawah ini kan perkalian semua. Lihat, ini dikali ini. Pangkatnya dijumlahin. 2 kurang 2, 0. 2 pangkat 0, 1. Ya. Berarti tinggal ini aja nih. Ya, ini dikali ini. 2 pangkat X dikali 2 pangkat X kan berarti 2 pangkat X yang dikuadratkan. Ya. Berarti yang di bawah ini selisih 2 kuadrat. Ya. Selisih 2 kuadrat kita uraikan pakai yang A plus B kali A min B ya. Berarti 1 plus 2 pangkat X dikali 1 min 2 pangkat X ya. Ada unsur yang sama, berarti kita bagi pembilang dan penyebut. Ya. Jadi tinggal ini. Nah, berarti P-nya itu 1 per 1 plus 2 pangkat X ya. Sedangkan Q-nya 1 plus 2 pangkat X ya.
Sama-sama ada unsur 1 plus 2X, 2 pangkat X. X-nya antara 0 dan min 1. Kita misalkan aja ya. Kita misalkan X-nya min setengah deh ya. X-nya min setengah. Berarti 1 ditambah 2 pangkat min setengah. Nah, itu berapa? 2 pangkat min setengah kan berarti 1 per 2 pangkat setengah ya. 1 per 2 pangkat setengah atau akar 2. Akar 2 kan 1 koma ya. 1 koma. 1 dibagi 1 koma nggak nyampe 1 ya. Nggak nyampe 1. 0 koma. Ya. Yang ini 0 koma. Ini 0 koma. Nah, berarti hasilnya kan 1 koma sekian ya. 1 koma sekian ini kan lebih besar dari 1. Ya. Lebih besar dari 1. Berarti ini sama juga nih. Ini berarti yang P-nya kan kalau 1 dibagi lebih dari 1 kan 0 koma ya. Yang ini tadi 1 koma. Berarti lebih besar yang Q ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Ada yang kurang jelas?